Few moments later. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang atau penggelapan barang untuk kepentingan diri sendiri, kelompok maupun keluarga. Korupsi termasuk tindakan yang tidak wajar, tidak legal, dan menyalahgunakan kepercayaan publik. Korupsi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, meniperkaya diri, merugikan keuangan negara, memberikan atau menerima hadiah, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya. Awal sejarah korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC. Hal itu terlihat dari laporan VOC tentang korupsi di berbagai daerah, baik dilakukan oleh bupati atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda. Korupsi di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini sifatnya politik untuk menjatuhkan lawannya. Misalnya penguasa ingin menjatuhkan lawannya, yaitu menjatuhkan kekuasaan bupati dan ingin digantikan oleh bupati pilihan penguasa dengan menyodorkan isu korupsi. Namun ada juga yang murni korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kebiasaan pemimpin atau calon pemimpin daerah memberikan gratifikasi juga sudah ada di era masa itu, termasuk keterlibatan tuan tanah, orang di pemerintahan, dan calon penguasa atau penguasa telah terpola dalam lingkaran korupsi di masa lalu. Pola seperti ini kalau di era sekarang bisa digambarkan antara aparat pemerintahan, pihak swasta, dan partai politik. Kasus korupsi terbesar di Indonesia salah satunya Surya Darmadi. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Ratsman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma I, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, berharap majelis hakim memutuskan vonis nantinya secara proporsional. Penanganan korupsi. KPK pun sesuai dengan kewenangan undang-undang telah mengkoordinasikan perkara tersebut melalui Satgas Penindakan pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Adapun perkara yang ditangani KPK, yaitu dugaan suap terkait ahli fungsi hutan di Provinsi Riau, tentu juga akan diselesaikan penyelidikannya dan kami pastikan tersangka akan diproses sampai ke persidangan. Kejagung telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Sebelumnya, Surya Darmadi tiba di Kejagung Senin pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Guna memenuhi panggilan, ia datang dari Taipei, Cina, dan tiba di Indonesia Senin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Surya Darmadi menuju Kejagung untuk menjalani pemeriksaan.
Kami melihat jika proses penyelesaian sedang berjalan melalui mekanisme ini, maka akan besar potensinya bahwa putusan hakim atas kasus Duta Palma Group ini bisa jadi ambiar, karena persoalan sawit dalam kawasan hutan sudah terselesaikan melalui pembayaran denda administratif melalui mekanisme di bawah UU CK yang inkonstitusional tersebut, di mana total denda administratif yang harus dibayarkan karena perkebunan sawit milik grup Darmex Agro atau Duta Palma Group terindikasi masuk dalam kawasan hutan mencapai angka 98,7 miliar di Riau dan 2,7 triliun di Kalimantan Barat. Hal ini sepertinya pemerintah melakukan standar ganda dalam menyelesaikan kasus ini. Di satu sisi, kejaksaan menyelesaikan kasus melalui proses penegakan hukum, sementara di sisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK seperti sedang melakukan pengampunan atas aktivitas perkebunan sawit dalam kawasan yang dilakukan.